Cerita diawali dari pertemuan kedua orang tua yang sangat kaya raya. Mereka adalah Ranjit Rai dan Harban Slal. Mereka ternyata merupakan sahabat lama yang tak sengaja bertemu di tengah jalan. Dari pertemuan itulah kini mereka kembali menjalin hubungan baik antara satu sama lain. Kedua sahabat ini mulai saling bercerita tentang kehidupannya masing-masing. Mereka pun kembali menemukan kecocokan antara keduanya. Mereka sama-sama sukses dan sama-sama menjadi orang yang kaya raya. Namun buruknya mereka juga sama-sama membenci terhadap orang miskin. Seakan alergi terhadapnya, Ranjit bahkan merasa jijik saat tak sengaja bersentuhan dengan pembantunya. Dan Harbans merasa sangat kecewa dengan adiknya yang tiba-tiba datang ke rumahnya bersama anak dan menantunya yang baru saja menikah. Harbans tak bisa menerima ketika mengetahui bahwa keponakannya telah dinikahkan dengan anak dari sopir pribadinya. Adiknya bahkan langsung dihajar dan diusir dari rumahnya. Merasa sakit hati atas perlakuan kakaknya, dia pun pergi sambil berucap bahwa suatu saat nanti bisa saja putrinya mengalami hal yang sama, yaitu menikah dengan orang miskin. Oh iya, perlu diketahui bahwa Harban mempunyai putri yang bernama Madu, dan Madu mempunyai sahabat dekat yaitu Kajol. Namun berbeda dengan Madu, Kajol bukanlah dari kalangan orang kaya, melainkan sebaliknya dia dari keluarga miskin. Dan Ranjit mempunyai anak laki-laki yaitu Ajay, dan sama halnya dengan Madu, Ajay juga mempunyai sahabat dekat yang bernama Raja, yang juga bukan dari kalangan orang kaya. Berkaca dari kejadian itu, Harban dan Ranjit pun akhirnya sepakat untuk menjodohkan putra-putrinya. Tak main-main dengan niatnya, mereka pun langsung mendatangi kantor advokat guna untuk menjodohkan mereka secara resmi dengan kekuatan hukum yang sah. Tanpa memberitahu Ajay dan Madu, mereka pun berhasil mendapatkan tanda tangan dari keduanya. Kini Harban dan Ranjit sudah merasa tenang dan bahagia karena merasa sudah berhasil menjodohkan Ajay dan Madu dengan mudahnya. Mereka seakan lupa bahwa urusan jodoh adalah takdir yang sudah ditentukan oleh Sang Pencipta kehidupan ini. Nah, inilah sebuah cerita film yang mengisahkan tentang arti sebuah persahabatan, percintaan, dan keluarga. Film yang dirilis pada tahun 1997 ini diperankan oleh Amir Khan, Ajay Devgan, Juhi Chawla, dan Kajol. Film ini diberi nama dengan judul Ishq. Namun sebelum lanjut ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika teman-teman bersedia untuk menekan tombol like dan subscribe demi untuk membantu perkembangan channel kami. Kemudian pada suatu hari, Raja datang ke rumahnya Ajay. Seperti biasa, kedua pemuda ini selalu menghabiskan waktunya hanya untuk bersenang-senang dan menikmati masa mudanya. Ajay dan Raja adalah kedua sahabat baik yang tak mungkin bisa untuk dipisahkan. Kemanapun mereka pergi, selalu bersama. Tak memandang status sosialnya, Ajay seringkali membantu Raja untuk berjualan obat di pinggir jalan. Sementara Raja seringkali membantu Ajay untuk menipu pegawai kantornya untuk sekedar mendapatkan uang lebih untuk jajan. Bahkan terkadang mereka suka join bertiga dengan satu cewek di motornya. Pada suatu ketika saat dengan mobilnya di sebuah jalanan, tiba-tiba Ajay melihat seorang gadis cantik di pinggir jalan. Terpesona akan kecantikannya, mobilnya pun menyeruduk mobil yang terparkir di depannya. Dan ternyata itu adalah mobilnya si Madu, dan wanita yang telah membuatnya terpesona adalah Kajol. Ternyata takdir telah mempertemukan mereka lebih cepat. Tanpa sengaja, pertemuan mereka pun terjadi diwarnai dengan sebuah keributan. Dari pertemuan yang tidak disengaja ini, mulai terlihat bahwa perjodohan yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka akan menemukan jalan terjal yang mungkin akan sangat sulit untuk dilaluinya. Karena celakanya, Ajay yang telah dijodohkan dengan Madu justru malah menyukai sahabatnya, yaitu Kajol, yang tentu saja itu akan menjadi masalah besar baginya, karena jelas status sosialnya yang tak mungkin bisa diterima oleh ayahnya. Kemudian singkat cerita, Ranjit dan Harban berencana untuk mulai mengenalkan putra-putri mereka.
agar supaya bisa lebih dekat antara keduanya. Ajay dan Madu pun dipaksa untuk berlibur ke suatu tempat. Tentu ini adalah sebuah upaya demi melancarkan perjodohannya. Ajay yang awalnya menolak kemudian setuju untuk menerima permintaan ayahnya setelah dibujuk oleh raja, karena ternyata raja sudah lebih dulu tahu tentang siapa gadis yang akan ditemuinya di sana nanti. Menurutnya, Kajol pasti akan ada di sana untuk menemani Madu saat liburan nanti. Singkat waktu mereka pun bertemu di bandara. Tentu tak begitu mengejutkan bagi Ajay dan Raja. Tetapi bagi Madu tentu sangat tidak disangka karena laki-laki yang datang pada saat itu ternyata adalah orang yang pernah diajaknya ribut saat kecelakaan mobil kemarin. Apalagi raja dengan sengaja membawa setangkai bunga yang seharusnya bunga tersebut dibawa oleh seseorang yang telah dijodohkan dengannya, yaitu Ajay. Karena seperti yang telah diisyaratkan bahwa laki-laki yang dijodohkan untuknya adalah seseorang yang membawa setangkai bunga di tangannya. Sebenarnya Ajay dan Raja telah mengetahui tentang siapa yang akan dijodohkan dengan siapa. Namun memang kenakalan mereka yang tak bisa dengan mudah tunduk pada permintaan orang tuanya. Ajay dan Madu telah menentukan jalannya untuk mendapatkan cintanya. Karena pada akhirnya Ajay menyatakan cintanya pada Kajol. Lalu kini mereka pun berpacaran dan Raja terus berupaya mendekati Madu dengan caranya sendiri. Dari pertama pertemuan mereka hingga sekarang selalu diwarnai dengan sebuah keributan. Bahkan pernah pada suatu hari, Madu dengan sengaja membuat remblong pada mobil yang ditumpangi oleh Raja dan Ajay. Mobilnya sempat mengalami sebuah kecelakaan, namun beruntung mereka masih bisa selamat. Kemudian pada malam harinya, Raja berusaha membalas kejahilan yang dilakukan oleh Madu terhadapnya. Raja membuat sebuah prank setan, lalu meneror Madu dengan sadisnya. Madu yang saat itu sudah sangat ketakutan, kemudian berubah menjadi suatu kemarahan saat Raja membuka topengnya dan menertawakannya. Sadar bahwa itu adalah sebuah prank, Madu kemudian menghampiri Raja dan langsung menamparnya. Seketika kelucuan itu langsung berubah kembali menjadi menegangkan. Sikap Madu yang tidak semestinya itu langsung mendapatkan teguran keras dari Kajol. Karena jika saja Madu tidak menjahili duluan, maka mungkin Raja tidak akan berbuat demikian. Karena mereka bisa saja mati saat Madu memutus rem mobil yang ditumpanginya. Ungkap Kajol yang merasa kesal atas perlakuan sahabatnya itu. Kemudian pada keesokan harinya, Raja berniat pergi untuk meninggalkan lokasi liburannya lebih awal. Merasa bahwa mungkin ini adalah puncak keributannya dengan Madu yang tak mungkin bisa diperbaiki, Raja pun menolak bujukan sahabatnya untuk tidak pergi meninggalkannya. Mereka terus memaksa, namun Raja tetap melanjutkan niatnya. Tetapi kemudian tak disangka Madu sudah menghadang dan berdiri di hadapannya. Dengan senyum manisnya Madu kemudian meminta maaf, lalu melarangnya untuk pergi sambil menggodanya. Raja yang sudah kadung kesal dengan tingkahnya tak mau lagi menghiraukannya. Namun Madu tak mau menyerah begitu saja. Dia lantas terus merebut tas yang dibawa oleh Raja, berniat untuk menghentikannya. Namun tak disangka, hal itu justru menjadi sebuah kelucuan bagi Madu, karena berulang kali tas yang ditariknya lantas putus pada kedua talinya. Raja tentu semakin kesal dengan tingkahnya. Raja kemudian menghampirinya dan berusaha membalas kejahilannya. Namun kali ini, Raja malah mencium Madu dengan kerasnya. Dan tanpa disadari Madu yang terlihat marah justru membalas perlakuan Raja dengan sebuah ciuman kembali. Dan tentu saja kejadian itu telah mengakhiri segala perselisihan yang terjadi di antara keduanya. Madu dan Raja kini saling mencintai. Mereka kini telah mendapatkan cintanya masing-masing. Namun tentu saja hal ini semakin memperjelas tentang sebuah bencana besar yang mungkin akan mereka hadapi setelah ini. Karena Ranji dan Harbans yang telah berupaya untuk menjodohkan anak-anaknya tentu saja sangat terkejut dan sangat marah ketika saat mereka menjemput Ajay dan Madu di bandara. Karena Madu berpasangan dengan Raja dan Ajay berpasangan dengan Kajol.
Mereka memang tak bisa berbuat apa-apa pada saat itu. Ranjit dan Harbans hanya bisa menahan sikapnya di depan awak media. Namun saat itulah rencana jahatnya telah dimulai. Upaya untuk memisahkan mereka mulai dilakukan. Harban dan Ranjit mendatangi tempat kerja raja di sebuah bengkel. Tujuannya tentu meminta pada raja untuk segera meninggalkan putrinya Madu. Orang kaya raya ini nampak tak ada rasa untuk sekedar menghargai sesama manusia. Mereka datang dengan penuh amarah hingga tak segan melemparkan oli bekas ke mukanya si raja. Dan tidak sampai di situ, mereka dengan segala kekayaannya langsung mengambil alih bengkel itu dan memecat raja dari pekerjaannya. Harban dan Ranjit memang bisa saja dengan mudah menyingkirkan raja dari pekerjaan itu, tetapi dia tentu tidak akan mudah untuk menyingkirkan raja dari hati anaknya, ungkap raja dengan penuh keyakinan. Namun mereka tak habis akal. Manusia-manusia sombong ini lantas mencoba menyokok raja dengan iming-iming sebuah bengkel yang telah dibelinya pada saat itu. Merasa segalanya bisa dibeli dengan uang, Ranjit dan Harban meminta kesepakatan agar raja mau menyetujuinya dan meninggalkan putrinya. Raja tentu langsung menolaknya, namun tiba-tiba Kajol datang dan malah menyetujui tawaran itu. Tetapi siapa sangka bukannya menandatanganinya, Kajol dan Raja justru membakar habis berkas kontrak yang telah diterimanya. Tentu mereka semakin marah dan beberapa preman dipanggilnya untuk segera menghabisi Raja dan Kajol. Namun tiba-tiba Ajay dan Madu datang untuk membantu menghabisi para preman itu. Mereka lantas meyakinkan cintanya di hadapan orang tuanya karena menurutnya cinta mereka tak akan pernah goyah sampai hari kiamat tiba. Upaya kali ini memang telah gagal. Semakin hari Ajay dan Madu sangat sulit untuk dipisahkan. Bahkan mereka semakin kuat dengan cintanya masing-masing. Namun kedua orang tua yang sangat sombong ini tentu tidak akan menyerah begitu saja. Mereka lantas menyewa jasa para pembunuh bayaran untuk menghabisi Raja dan Kajol. Saat di sebuah pesta, mereka diserang. Beruntung mereka masih bisa melawan dan lari dari kejaran para bandit itu. Saat masih dalam suasana kejar-kejaran, tiba-tiba kaki Kajol terprosok dan masuk ke dalam lubang saluran comberan. Kakinya tersangkut dan sangat susah untuk dilepaskan. Raja yang melihat itu kemudian kembali dan berusaha menolong Kajol. Namun sialnya, si penjahat itu langsung mengambil benda tajam dan berusaha menancapkan ke arah si raja. Tetapi kemudian Ajay berusaha menghadangnya. Dan yang terjadi adalah Ajay harus menjadi korban dari upaya pembunuhan tersebut. Melihat sahabatnya bersimbah darah, raja yang penuh amarah langsung menghampiri penjahat itu dan merebut senjatanya lalu menghabisinya. Kemudian Ajay langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Beruntung nyawanya masih terselamatkan. Kejadian yang teramat mengerikan itu tentu menyisakan luka yang begitu mendalam bagi Ajay dan juga Ranjit yang tiba-tiba datang untuk menjenguk anaknya. Ranjit benar-benar menyesal karena upaya untuk menghabisi Raja dan Kajol justru malah mencelakai anaknya sendiri. Ranjit terus memohon maaf pada anaknya. Nampaknya kali ini Ranjit benar-benar tersadar akan kesalahannya. Sampai-sampai dia tak segan untuk membenturkan kepalanya sendiri sebagai bukti atas penyesalannya. Ajay yang awalnya bersikeras untuk tidak mengakui ayahnya lagi, akhirnya mau menuruti bujukan raja untuk memaafkannya karena Ranjit juga berjanji akan menyetujui hubungannya dengan Kajol. Dan pada akhirnya kejadian memilukan itu membuat hubungan ayah dan anak ini kembali membaik. Mereka lantas berpelukan dan saling memaafkan. Kemudian singkat cerita, pernikahan Ajay dan Kajol pun telah ditentukan. Seolah perjuangan ini menjadi tidak sia-sia karena pada akhirnya hari pernikahan yang telah ditunggu-tunggu itu pun tiba. Suasana seperti menjadi sangat baik karena pada akhirnya Harban yang hadir di pernikahan itu pun menyambut baik atas keputusan Ranjit untuk menikahkan putranya.
Entah malaikat apa yang merasuki hatinya, Harban pun tak keberatan jika putrinya akan terus menjalin hubungan dengan raja. Betapa melegakan suasana pada saat itu, namun kecemasan mulai muncul saat pengantin wanita yang dijemput oleh raja tak kunjung datang juga. Dan ternyata, di sisi lain raja dan Kajol beserta sopir dan pamannya mendapatkan hambatan saat dalam perjalanan menuju pesta. Raja yang kemudian turun dari mobilnya untuk mengkondisikan jalanan tiba-tiba terkejut saat raja kembali ke mobilnya. Karena Kajol dan pamannya telah tiada dan sang sopir terkapar tak sadarkan diri di tengah jalan. Dan ternyata pada saat itu Kajol dan pamannya telah diculik oleh beberapa penjahat. Kajol telah dibawa ke sebuah gudang. Selain mendapatkan perlakuan kasar dari para penjahat, Kajol pun tak luput dari percobaan pemerkosaan. Perlahan pakaiannya kemudian dilucuti dan mulai dilecehkan. Tetapi kemudian beruntung raja dengan cepat langsung mendapatinya. Dan dengan penuh amarah dia lantas menghabisi para penjahat itu. Raja berhasil melakukannya, kemudian perlahan membebaskan Kajol dari jeratan tali di tangannya. Tentu saja Kajol yang merasa sangat ketakutan itu tak kuasa menahan tangis atas kejadian yang menimpanya. Raja kemudian berusaha menenangkannya lalu memeluknya. Dan ceritanya bersambung sampai di sini dulu guys. Karena jika kalian suka dengan alur ceritanya, silakan untuk meninggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa kembali.